Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Amma ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat yang tak terhingga banyaknya. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut adalah dikabulkannya doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita panjatkan di bulan Rajab dan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maka telah Allah jawab doa tersebut, telah disampaikan kita di bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan sebagai bentuk kesyukuran kita memaksimalkan ibadah karena telah disampaikan pada Ramadan ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana kita meraih keberkahan di bulan Ramadan dalam keadaan tidak seperti biasanya pada tahun ini, yakni kita diberikan ujian berupa wabah COVID-19 atau wabah corona. Dengan keadaan seperti ini tentu ada beberapa penyesuaian ibadah yang telah diberikan arahannya oleh ulil amri dan para ulama kita dari Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami agar kita tetap bisa maksimal ibadah kita sehingga tetap mendapatkan keberkahan dalam setiap detik waktu kita di bulan Ramadan yang mulia ini, walaupun dalam keadaan normal. Jemaah sekalian rahimakumullah, yang pertama hendaklah kita memahami bahwa di dalam Islam ini ada dua amalan, amalan zahir dan amalan batin. Amalan yang secara lahir dan amal yang secara batin. Akan tetapi amal lahir itu adalah bentuk pelaksanaan dari amal batin, yakni niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Oleh karena hal yang demikian pentingnya niat itu, yang pertama yang harus kita ingat untuk meraih keberkahan Ramadan ini adalah menghadirkan niat yang mukhlis, yang ikhlas dalam seluruh rangkaian ibadah kita di Ramadan ini. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berdiri salat malam karena ikhlas mengharapkan pahala kepada Allah, maka pun akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka hadirkan niat yang ikhlas dalam seluruh rangkaian ibadah kita. Niat yang ikhlas itu adalah semata-mata mengharapkan ridha dan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita pahami bahwa amal kita ini akan dibalas karena niat yang kita hadirkan ketika melakukan amal tersebut. Para ulama katakan banyak amal-amal yang tampak besar di hadapan manusia tetapi menjadi sia-sia di hadapan Allah karena
niatnya yang tidak ikhlas atau niat yang terkotori dengan selain Allah. Dan banyak pula amal-amal yang remeh di hadapan manusia, yang kecil di hadapan manusia, bahkan dianggap tidak pantas di hadapan manusia, tetapi menjadi penyebab ridha di sisi Allah Ta'ala karena niatnya yang ikhlas. Oleh karena itu hendaklah senantiasa dihadirkan keikhlasan niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwa setiap amal bergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Dan tidaklah kami perintahkan untuk beribadah kepada kami kecuali dengan mukhlis, ikhlas dalam beragama. Muslimin rahimakumullah. Lalu dengan kerangka niat yang ikhlas itu, amal yang kedua adalah menghadirkan sifat sabar dalam aktivitas puasa kita. Karena kita ketahui dalam riwayat Rasulullah SAW menyebutkan nama lain dari Ramadan adalah Syahrus Sabar, bulan kesabaran. Dan inti dari puasa itu pun adalah kesabaran. Sebagaimana di dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu 'amali ibni Adam lahul hasanatu bi asyri amsalha ila sab'imi'ati di'fin. Qala Allah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Innahu taraka shahratahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli lis-sa'imin farhatan inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Wala khalufu fammi as-sa'imi atyabu indallahi min rihil misk." Semua amalan atau perbuatan anak Adam itu menjadi miliknya satu kebaikan sebanding 10 kali sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberi pahala langsung. Sesungguhnya ia meninggalkan syahwatnya, makan dan minumnya karena aku. Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan, yakni kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma kesedihan. Dalam hadis ini kita mengetahui bahwa Allah Ta'ala mengecualikan satu amalan di atas amalan lainnya, yakni as-siyam, as-sawm li, as-siyam li wa ana ajzi. Karena itu para ulama menjelaskan makna kenapa ada pengecualian puasa ini di atas amal yang lain. Penjelasan yang pertama di dalam kitab Lataiful Ma'arif yang disusun oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Penjelasan yang pertama adalah dikarenakan bahwa saum itu, puasa itu memiliki pahala yang tak terbatas dikarenakan pelakunya menghadirkan sifat kesabaran karena Allah Ta'ala. Sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar dalam menerima takdir-takdir Allah yang baik maupun yang buruk atau yang tidak
dikehendaki. Sebagaimana di dalam surat Az-Zumar ayat ke-10 dikatakan, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang akan diberikan pahala tanpa batas. Karena itu amalan kedua untuk meraih keberkahan di tengah wabah ini senantiasa menghadirkan kesabaran dalam setiap aktivitas kita. Kita hindari sikap mengeluh dalam kata-kata kita, dalam i'tiqad hati kita, dalam sikap kita, karena sesungguhnya ketika kita melakukan semua itu sebagai bentuk ketidaksabaran kita, maka otomatis berkuranglah nilai keberkahan dan pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesabaran ini, insya Allah kita akan meraih pahala yang bighairi hisab, yang tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan kata lain, Allah sendirilah yang akan menentukan kadar besarnya sesuai dengan tingkat kesabaran kita ketika melewati masa puasa di tengah wabah ini. Jadi penjelasan yang pertama, kenapa puasa itu bighairi hisab atau tidak terbatas balasannya, karena orang yang berpuasa memiliki nilai kesabaran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, disebutkan bahwa di antara sebabnya kenapa puasa itu secara khusus dibalas oleh Allah, karena di yaumil hisab, di antara hamba Allah ini ada yang nanti karena kezalimannya di dunia, maka banyak amal salihnya itu diberikan kepada orang-orang yang dizaliminya dahulu di dunia, sehingga habislah dan hanya tertinggal puasa Ramadan. Dan dengan puasa Ramadan itu ketika ditimbang di mizan, maka mencukupi dirinya, memberatkan timbangan kebaikannya, sehingga berlakulah firman Allah, wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya pada hari itu, maka dia akan berada di tempat yang menenangkan, yakni syurganya Allah. Maka keutamaan yang kedua dari bersabar, dari berpuasa ini adalah akan mencukupi pahala seorang hamba yaumil hisab. Hal ini berdasarkan satu hadis yang dikutip oleh Imam Rajab Al-Hambali dari Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, untuk meraih keberkahan saat wabah ini, hendaklah kita memiliki perencanaan dalam ibadah Ramadan kita. Waktu-waktu di Ramadan ini adalah sangat berharga sekali, sehingga ketika kita memiliki rencana yang matang untuk mengisi rangkaian waktu di Ramadan ini, maka itu menjadi separuh jalan kesuksesan Ramadan kita. Karena kita sudah tahu pada jam sekian amal apa yang akan kita lakukan. Misalnya ketika kita memiliki jadwal aktivitas ibadah harian kita, target-target ibadah pada Ramadan ini, maka itu akan mengurangi aktivitas-aktivitas yang mungkin nanti akan mengurangi pahala Ramadan kita. Misalnya setelah subuh kebanyakan orang kembali tidur, padahal pada waktu subuh menjelang syuruk itu adalah waktu di mana para malaikat mendoakan keberkahan bagi umat baginda Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang tidur pada waktu itu tidak mendapatkan doa keberkahan. Oleh karena itu dalam perencanaan kita buat, misalnya dalam jeda waktu
waktu setelah sholat subuh hingga waktu syuruk terbitnya matahari itu kita hindari aktivitas tidur karena hukumnya makruh, lebih baik dijauhi. Kalaupun kita dalam keadaan ngantuk yang sangat berat, maka tidurlah kita setelah waktu syuruk. Setelah 20 menit dari waktu syuruk, kalau bisa kita sholat 2 rakaat waktu duha yang paling awal itu, maka setelah itu bolehlah kita tertidur kalau memang berat. Nah, ini diantara contoh kecil bagaimana kita memanajemenkan waktu dalam Ramadan ini agar bisa terisi dengan baik. Kapan waktunya kita sholat? Ya, kalau bisa 5 menit sebelum waktu sholat kita sudah bersiap-siap dalam keadaan berwudu. Kapan kita membaca Al-Quran? Kapan kita mentadabbur Al-Quran? Kapan kita membaca buku-buku yang bermanfaat dan amal-amal soleh yang lain. Jemaah sekalian rahimakumullah, lalu yang terakhir, untuk meraih keberkahan di tengah wabah ini adalah kita banyak berinfak, hanya melakukan amal-amal sosial yang menolong saudara kita yang sedang terkena dampak virus corona hari ini. Banyak yang kehilangan pekerjaannya, banyak yang di PHK, dirumahkan tanpa gaji. Maka inilah kesempatan kita untuk membantu saudara kita. Di dalam riwayat katakan Rasulullah ketika Ramadan seperti kedermawanannya itu seperti angin yang berhembus. Beliau sangat lebih dermawan lagi saat Ramadan, karena dikatakan sebaik-baik infak sedekah adalah infak di bulan Ramadan, balasannya akan dilipat gandakan. Karena itu bagi kita yang memiliki kemampuan, kelebihan harta, janganlah kita menyimpannya, karena yang kita simpan belum tentu menjadi milik kita yang sejati, tetapi yang kita infakkan di jalan Allah, apalagi saat Ramadan ini, maka insya Allah itu akan menjadi simpanan kita di yaumil akhir dan akan dilipat gandakan. Oleh karena itu silakan memberikan donasi kepada orang yang membutuhkan, memberikan makanan kepada orang-orang yang akan berbuka di jalan, di masjid, di panti-panti sosial. Banyak pilihan-pilihan amal sosial yang bisa kita lakukan. Jemaah sekalian rahimakumullah, demikianlah tausiah singkat melalui video ini. Mudah-mudahan kita bisa melakukan apa yang kita sebutkan dari awal. Yang pertama, senantiasa meluruskan niat kita lillahi ta'ala. Yang kedua, menghadirkan kesabaran karena Allah ta'ala. Yang ketiga, mengatur waktu kita untuk diisi dengan aktivitas-aktivitas yang mengantarkan kepada keridhaan Allah. Yang keempat adalah dengan banyak berinfak di Ramadan, membantu sesama kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kita memohon ampunan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.